Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga anak sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Pak Solimin, mata pelajaran Geografi kelas 11 semester ganjil. Materi pokok, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tahun ajaran 2021. Adapun dalam pembelajaran 1 kompetensi dasar 3.1 memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. 4.1 menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. 2. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan 3.1.1 menjelaskan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. 3.1.2 menyebutkan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. 3.1.3 mengklasifikasikan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. 3.1.4 mengukur letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. 4.1.1 menyusun sebuah hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Baiklah Nana, hari ini kita belajar membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia yaitu dikelilingi dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak Indonesia berdasarkan koordinat astronomis. Letak Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Akibat Indonesia beriklim tropis. Indonesia terbagi ke dalam 3 daerah waktu. 3 daerah waktu Indonesia. Bagian barat atau disebut WIB, waktu Indonesia bagian barat. Bagian tengah atau WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Dan bagian timur atau WIT, waktu Indonesia bagian timur. Dari 3 waktu yang dimiliki Indonesia, masing-masing memiliki jarak atau jam yang berbeda-beda. Letak geografis. Letak Indonesia berdasarkan lokasi areal atau nyatanya di permukaan bumi. Letak Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Akibatnya, Indonesia berada pada posisi silang strategis. Baiklah, di sini terdapat peta posisi silang Indonesia, di mana terdapat 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Baiklah, kita lanjut letak geologis. Letak Indonesia berdasarkan struktur batuan penyusunannya. Letak Indonesia terletak pada
pertemuan 3 lempeng dunia dan 2 sistem pegunungan muda. Akibatnya, 1. Banyak gunung api yang masih aktif. 2. Dikelilingi oleh titik-titik gempa. 3. Hamparan tanah yang subur. 4. Kaya akan barang tambang. 5. Laut bagian barat dan timur dangkal, bagian tengah dalam. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Indonesia merupakan wilayah daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Sistem pegunungan muda. Pertemuan 2 sistem pegunungan muda antara Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik terletak di Indonesia. Pertemuan ini tepat berada perairan Sibolga, sebelah barat Laut Palung Banda. Rangkaian pegunungan muda ini membentuk suatu busur kurva dan beberapa bagiannya ada di bawah permukaan laut. Letak geomorfologis. Letak Indonesia berdasarkan bentuk permukaan buminya. Letak Indonesia. Bentuk permukaan bumi Indonesia bervariasi. Akibatnya, 1. Variasi suhu dan curah hujan. 2. Variasi barang tambang. 3. Variasi kepadatan penduduk. Baiklah, kita perhatikan di sini ada peta bentuk permukaan bumi di bagian Indonesia. Melalui daratan rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan daerah dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Letak sosial budaya. Letak Indonesia berdasarkan kondisi sosial budaya. Letak Indonesia. 1. Masalah population expiration. 2. Negara berkembang. 3. Berlandaskan kehidupan bernegara. 4. Bekas negara jajahan. 5. Persamaan warna kulit. Akibat, bangsa Asia Tenggara dapat membentuk masyarakat yang keadaan sosialnya berbeda dengan negara-negara Eropa. Contoh kondisi sosial budaya Indonesia. Di sini ada gambar masyarakat sedang melakukan gotong royong, yaitu pembersihan jalan. Letak politik. Letak Indonesia berdasarkan kondisi politik terhadap negara lain. Letak Indonesia berada di antara ideologi komunisme di utara dan kapitalisme di selatan, dan di antara sistem politik demokrasi Asia Selatan dan demokrasi Australia. Akibat, 1. Mudah melakukan kerjasama. 2. Kondisi politik Indonesia menjadi stabil dan kompetitif. 3. Perbedaan pandangan ideologi dapat menyebabkan konflik. Kita perhatikan
peta luas wilayah Indonesia, di mana Indonesia memiliki pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh negara-negara tetangga. Luas daratan dan lautan Indonesia. Luas daratan 1.926.170 km persegi. Luas maritim atau lautan 3.257.483 km persegi. Baiklah, kita lihat peta persebaran pulau-pulau di Indonesia. Yaitu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Jawa, dan diikuti pulau-pulau kecil lainnya. Selanjutnya, persebaran laut di Indonesia. Kita lihat peta, yaitu ada Laut Cina Selatan, ada Laut Sulawesi, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Timur. Next atau selanjutnya, pulau terluas di Indonesia. 1. Pulau Papua, 2. Pulau Kalimantan, 3. Pulau Sumatera. Pulau terkecil di Indonesia yaitu Pulau Simping. Pulau terkecil di dunia yang ada di Indonesia tersebut bernama Pulau Simping. Pulau Simping terletak di pantai Teluk Makjatu, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau Kalimantan Barat. Jika ditempuh dari Kota Singkawang, maka membutuhkan waktu 15 menit saja. Sementara itu, jika dari Pontianak membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk sampai ke Pulau Simping. 2. Pulau Sebesi atau Sebesi Island adalah sebuah pulau yang secara administratif berada di wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Raja Basa, Kepulauan Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Terbentuk seperti gunung berapi dengan ketinggian 844 meter. Secara geografis, pulau ini terletak di Selat Sunda atau wilayah selatan perairan Lampung. Lebih tepatnya, Pulau Sebesi berada di sebelah selatan dari Pulau Sebuku, sebelah timur Pulau Serdang dan Pulau Legudi, serta sebelah timur Laut Gugusan Krakatau. Pulau ini merupakan daratan yang paling dekat dengan Gugusan Krakatau dan turut menjadi saksi kedahsyatan letusan besar Krakatau tahun 1883. Sejak dulu, Pulau Sebesi sangat terkenal dengan kesuburan tanahnya. Kini, selain memiliki keunggulan di sektor perkebunan, pulau ini juga sedang berkembang sebagai daerah tujuan wisata andalan Lampung Selatan. Selain Krakatau dan sejumlah pantai seperti Merak, Belatung, Kaliadan Resort. Nama Pulau Sebesi juga berasal dari bahasa Sanskerta, Sawesi atau Sapesi. Masyarakat sekitar bisa menyebut Pulau Sebesi dengan sebutan Pulo. 3. Pulau Rinca. Rinca adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rinca beserta Pulau Komodo dan Pulau Pandar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pulau ini hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau, dan burung. Pulau Rinca dapat dicapai dengan perahu kecil dari Labuhan Bajo di Flores Barat.
Luas Pulau Rinca adalah 198 km persegi. Terdapat Desa Pasir Panjang yang di dalamnya terdiri dari beberapa dusun, yaitu Dusun Komodo, Dusun Bajo, Dusun Beringin Baru, Dusun Beringin Jaya, Dusun Kukusan, dan Dusun Kerora. Di Kampung Rinca juga terdapat sekolah dasar dan sekolah menengah, SD Negeri Pulau Rinca dan SMP Negeri 5 Komodo. Tingkat SD atau sederajat juga terdapat di Dusun Kukusan dan Dusun Kerora. Selanjutnya kita lihat pulau-pulau terluar di Indonesia berdasarkan legenda atau simbol peta. Selanjutnya kita lihat peta persebaran gunung berapi di Indonesia berdasarkan legenda yang bersimbol warna merah seperti segitiga, itu lambangkan gunung berapi. Baiklah, kita lanjutkan materinya, yaitu manfaat dari luas Indonesia. Manfaat wilayah maritim Indonesia yang luas. 1. Memberi akses transportasi baik domestik maupun mancanegara. 2. Sumber daya alam melimpah. 3. Menjadi daya tarik wisata. Selanjutnya, manfaat wilayah daratan Indonesia yang luas. 1. Dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 2. Sumber daya alam melimpah dan tersebar. 3. Menjadi daya tarik wisata. Batas negara Indonesia. Batas maritim. 1. Bagian utara Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan. 2. Bagian selatan Samudra Hindia, Laut Timur, Laut Arafura. 3. Bagian barat Samudra Hindia. 4. Bagian timur Samudra Pasifik. Selanjutnya, batas daratan. 1. Bagian utara Malaysia, Singapura. 2. Bagian timur Papua Nugini. 3. Bagian selatan Timur Leste dan Australia. Batas teritorial Indonesia. Batas teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas. Laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar disebut laut pedalaman. Sebuah negara memiliki kedaulatan penuh sampai batas laut teritorial. Landasan kontinen Indonesia. Landasan kontinen adalah dasar lautan jika dilihat dari benua atau kontinen. Wilayah merupakan sebuah dangkalan atau laut dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Kewenangan atau hak suatu negara dalam wilayah landasan kontinen adalah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di bawah wilayah landasan kontinen itu. Zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif adalah batas dengan jarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah dalam memanfaatkan sumber daya alam baik di laut ataupun di bawah dasar laut. Ketiga batas wilayah negara maritim tersebut sesuai dengan hukum laut internasional yang telah ditetapkan PBB pada tahun 1980.